anak-anak semuanya, apa kabar anak-anak? Bu Ika berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat, baik, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1, sumber energi pembelajaran kelima. Mari anak-anak kita belajar tentang sumber energi. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Siti. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor. Di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo, siap-siap turun. Oh iya, Bu. Nah, itu tadi anak-anak percakapan antara Ibu dan Siti yang berbicara tentang sumber energi. Anak-anak, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai percakapan tadi. Nah, di sini dalam percakapan tadi berisi tentang yang pertama adalah bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Yang kedua, bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Yang ketiga, BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Yang keempat, kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Sekarang nomor yang kedua, buatlah kalimat dengan kata berikut. Nah, di sini tadi ada kata-kata fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Nah, yang pertama kata fosil. Nah, contohnya di sini Bu Ika sudah memberikan contoh bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Lalu kata BBM. BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kata mogok.
Nah, di sini contohnya adalah kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar. Yang keempat yaitu bensin. Bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Kemudian kata yang terakhir, kata energi. Energi yang ada di alam semakin sedikit. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat dari kata-kata yang sudah Bu Ika contohkan tadi. Anak-anak, berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang, diskusikan cara untuk menghemat BBM bersama teman-teman kalian. Nah, di sini Bu Ika sudah memberikan contoh cara-cara menghemat BBM. Yang pertama, kita dapat melakukan yaitu beralih menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Kemudian yang kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Nah, ini juga bisa kita lakukan setiap hari kalau kita berpergian di tempat yang dekat dari rumah maupun dari sekolah. Kemudian yang ketiga, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Nah, itu tadi anak-anak langkah-langkah atau cara menghemat BBM agar BBM dapat terpenuhi. Anak-anak, sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar pada jam berikut ini menunjukkan pukul 11.00. Nah, anak-anak di kelas 2, kalian sudah belajar membaca jam ya? Nah, jika jarum pendek pada jam itu terletak pada di angka 11. Nah, sedangkan jarum panjangnya terletak di angka 12. Nah, ini artinya pada gambar berikut menunjukkan pukul 11 tepat. Berikutnya, 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit atau 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Nah, sekarang lihat gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, kalau tadi atau jamnya pukul 11.15, maka angka atau jarum pendeknya terletak di angka 11. Nah, angka 11-nya ini menyatakan jam, sedangkan angka 15 itu menyatakan menit. Nah, kalau jamnya pukul 11, jarum pendeknya di angka 11. Nah, lalu kalau menitnya di angka 15. Loh Bu, tidak ada angka 15. Nah, perlu anak-anak ketahui, setiap berpindah jarum atau angka jarum panjangnya dari angka 12 ke 1 itu artinya 5 menit.
Nah, kalau ke angka 2, berarti menitnya adalah 10 menit. Kalau jarum panjangnya berpindah ke angka 3, maka berpindahnya atau menunjukkan pukul 15 menit. Nah, jadi kalau lebihnya 15 menit, maka jarum panjangnya terletak di angka 3. Maka jam 11 lebih 15 menit itu gambar jamnya seperti ini ya anak-anak. Jadi diingat-ingat, jika jarum panjangnya berpindah dari satu angka, maka menunjukkan 5 menit. Itu ya. 15 menit kemudian, Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat gambar berikut. Nah, kalau tadi kita sudah belajar 15 menit. Sekarang kita belajar kalau 30 menit. Nah, tadi setiap pindah angka jarum panjangnya bertambah 5 menit. Nah, kalau 30 menit itu jarum panjangnya terletak di mana anak-anak? Ya, jarum panjangnya terletak di angka 6. Nah, kalau tadi 15 menit terletak di angka 3. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat jarum pendeknya tidak tepat di angka 11, tetapi hampir mendekati angka 12. Karena setelah jam 11 itu pasti jam 12. Nah, di sini menitnya sudah mendekati angka ke-12. Jadi jarum pendeknya itu terletak di antara 11 dan 12. Lalu jarum panjangnya di angka 6. Karena di angka 6 itu menunjukkan 30 menit. Jadi, setiap jarum panjang berpindah ke angka berikutnya, maka menitnya akan bertambah 5 menit. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Nah, pukul 00.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Nah, anak-anak, di sini Bu Ika punya contoh soal. Siti bangun tidur pukul 05.00. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Nah, kalau 1 jam berarti jarum pendeknya ini akan berpindahnya 1 kali. Karena jarum panjangnya akan berputar penuh. Jarum pendeknya akan berpindah 1 kali. Ini lamanya kegiatan 1 jam. Maka artinya Siti pada pukul 6 Siti siap berangkat ke sekolah. Ya, dari pukul 5 tadi Siti sudah bangun. Dia bangun melakukan aktivitasnya selama 1 jam. Maka pukul berapa Siti siap berangkat ke sekolah? Benar, pukul 6. Nah, anak-anak bisa cari dengan cara bangun tidurnya Siti tadi pukul 5. Ditambah kegiatan Siti secara berlangsung yaitu selama 1 jam.
Maka 5 ditambah 1 jam. Maka hasilnya adalah 6. Jadi artinya Siti bisa berangkat ke sekolah itu pukul 06.00 atau pukul 6 tepat. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, nah ini pukul 6 ya anak-anak. Lalu Siti sampai sekolah pukul 7. Berarti nanti jarum pendeknya di angka 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Atau bisa dicari dengan cara lama perjalanan sama dengan waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Nah, waktu sampai ke sekolah tadi adalah pukul 7 dikurangi waktu berangkatnya, yaitu pukul 6. Berarti 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Maka lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran kelima. Semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.